Di dunia yang begitu sibuk mengejar sorotan, banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat hebat di mata orang lain. Mereka memburu gelar, mengumpulkan pujian, dan memamerkan setiap pencapaian seolah-olah itulah yang menentukan nilai diri mereka. Padahal, ada satu kualitas yang jauh lebih tinggi dan tidak bisa dibeli, dipinjam, apalagi dipalsukan. Sebuah kualitas yang membuat seseorang tetap dihormati bahkan ketika ia tidak memiliki semua atribut kemewahan itu. Itulah yang disebut sebagai kelas sejati. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia mengendalikan pikirannya, mengatur emosinya, dan menjaga tindakannya di setiap keadaan. Dalam video ini, kita akan membahas 10 tanda yang membedakan mereka yang hanya terlihat hebat dengan mereka yang benar-benar berkelas meskipun tampak biasa saja di mata dunia. Setiap tanda akan membuka sudut pandang baru yang mungkin membuatmu menyadari bahwa kamu pun memiliki kualitas ini, atau justru perlu mulai menumbuhkannya. Pastikan kamu menonton video ini sampai akhir karena setiap poinnya adalah kunci untuk membangun karakter yang kokoh dan dihormati. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita mulai. Tanda pertama, menghormati semua jiwa tanpa mengukur siapa mereka. Salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari orang berkelas adalah bagaimana ia memperlakukan sesama manusia. Tidak ada bedanya cara ia berbicara kepada seorang pejabat tinggi atau seorang pekerja sederhana. Tidak ada perubahan nada saat ia berhadapan dengan orang kaya atau orang yang hidup pas-pasan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mengganggu, tidak tahu berterima kasih, sombong, penuh tipu daya, iri hati, dan kasar. Namun mereka seperti itu bukan karena tahu apa yang benar, tapi karena tidak memahaminya. Kata-kata ini mengajarkan bahwa kita harus memandang manusia sebagai bagian dari satu keluarga besar yang sama, meskipun perannya berbeda-beda di panggung kehidupan. Bagi orang berkelas, menghormati semua jiwa berarti melihat manusia apa adanya, bukan sekadar label atau jabatan. Mereka sadar bahwa di balik setiap wajah ada cerita yang tak terlihat, perjuangan, kegagalan, harapan, dan luka yang tidak dibagikan kepada dunia. Sikap ini bukan basa-basi. Ia lahir dari kesadaran bahwa kita semua memiliki nilai yang sama di hadapan waktu dan kematian. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran ini, ia tidak akan pernah memandang rendah siapapun. Orang-orang yang berinteraksi dengan pribadi seperti ini merasa aman menjadi diri sendiri dan merasa dihargai tanpa harus membuktikan apapun. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menghargai siapapun yang kamu temui bahkan tanpa alasan yang menguntungkan dirimu, bukan hanya karaktermu yang berkelas, tetapi kehadiranmu juga menjadi sumber kebaikan yang memperindah lingkungan di sekitarmu. Tanda kedua, tetap tenang saat dunia ribut. Siapapun bisa terlihat bijak saat keadaan berjalan sesuai rencana, tetapi saat badai datang, disitulah karakter yang sebenarnya diuji. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya adalah seorang budak, pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi pandangan mereka tentang peristiwa itu. Orang berkelas memahami hal ini. Mereka tahu bahwa kekacauan di luar tidak berarti kekacauan harus ikut tinggal di dalam diri. Saat situasi memanas, mereka tidak ikut terbakar. Mereka mengamati, menganalisis, lalu mengambil langkah dengan kepala dingin, seperti nahkoda yang menjaga kapal tetap di jalur meski ombak mengguncang. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk badai sehingga ketika badai itu benar-benar datang, mereka tidak kehilangan arah. Ketenangan ini bukan hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang di sekitar. Kehadiran pribadi yang tenang di tengah krisis menjadi jangkar yang menjaga semua orang tetap terhubung ke realitas. Saat banyak orang panik, mereka menjadi figur yang memberi rasa aman, menurunkan ketegangan, dan membangkitkan keyakinan bahwa masalah akan teratasi. Tanpa perlu meninggikan suara atau membuat drama, mereka memancarkan kestabilan yang menular. Jika kamu mampu menjaga dirimu tetap tegak dan jernih ketika orang lain mulai runtuh, kamu bukan hanya berkelas, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi sekitarmu. Tanda ketiga, tidak menjual diri demi sorakan. Di era sosial, validasi telah menjadi komoditas. Setiap hari jutaan orang membagikan kehidupannya demi like,
komentar, dan pujian. Kita semua menyukai pengakuan. Itu wajar karena otak kita melepaskan dopamin setiap kali mendapatkan perhatian positif. Namun di balik sensasi itu ada jebakan. Semakin kita mengejarnya, semakin kita menjadi tawanan opini orang lain. Orang berkelas memahami jebakan ini. Mereka tahu bahwa harga diri terlalu mahal untuk ditukar dengan sorakan sementara. Mereka tidak menyesuaikan prinsip hidup hanya untuk menghindari kritik atau mendapatkan tepuk tangan, dan tidak menampilkan topeng demi menyenangkan penonton, sebab mereka sadar topeng itu akan retak cepat atau lambat. Seneca pernah berkata, dia yang mencari persetujuan semua orang kehilangan persetujuan dari dirinya sendiri. Orang yang benar-benar berkelas memilih integritas daripada popularitas. Mereka bekerja dalam diam, membiarkan hasil yang berbicara. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai teori determinasi diri. Kualitas hidup tertinggi muncul saat kita bertindak sesuai nilai-nilai pribadi, bukan tekanan eksternal. Ironisnya, justru karena ketulusan inilah orang berkelas dihormati. Mereka tidak membentuk citra untuk terlihat konsisten. Mereka memang konsisten. Ketika integritas menjadi fondasi hidupmu, kamu tidak butuh sorakan untuk merasa berharga. Tanda keempat, janji yang dijaga seperti kehormatan. Janji bagi orang berkelas bukanlah rangkaian kata manis, melainkan kontrak moral. Mereka memahami bahwa kepercayaan adalah salah satu aset sosial yang paling rapuh, butuh waktu lama untuk membangunnya, tetapi hanya hitungan detik untuk meruntuhkannya. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang bisa menunjukkan kesalahanku, aku akan dengan senang hati mengubahnya, tetapi aku tidak akan pernah mengingkari kata-kataku demi keuntungan singkat. Inilah sikap orang yang memegang kata-katanya seperti mahkota tak terlihat. Terasa berat meski tidak terlihat oleh mata. Dalam psikologi sosial, ada istilah kontrak psikologis, kesepakatan tak tertulis yang menjadi dasar kepercayaan dalam hubungan manusia. Saat janji dilanggar, bukan hanya kepercayaan yang hancur, tetapi juga rasa aman dan keterikatan emosional. Orang berkelas memahami dampak ini. Karena itu mereka lebih memilih berkata tidak sejak awal daripada berjanji dan mengingkarinya. Setiap ya yang keluar dari mulut mereka sudah melalui pertimbangan, sehingga saat mereka mengucapkannya, orang lain tahu kata itu memiliki bobot. Menepati janji bukan sekadar soal reputasi, tetapi juga tentang keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika itu menjadi bagian dari dirimu, kepercayaan yang kamu bangun akan menjadi bukti bahwa kamu adalah pribadi yang benar-benar berkelas. Tanda kelima, teguh pada prinsip, lentur pada sikap. Orang berkelas memiliki prinsip yang kokoh, tetapi mereka tidak kaku. Mereka tahu perbedaan antara teguh dan keras kepala. Bayangkan sebuah pohon besar di tengah lapangan. Akar-akarnya menghujam dalam ke tanah membuatnya tak mudah tumbang. Namun rantingnya lentur mengikuti arah angin agar tidak patah. Itulah metafora yang tepat untuk pribadi berkelas. Mereka berpegang pada nilai-nilai inti yang tidak bisa dinegosiasikan, seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat. Namun dalam hal pendekatan, mereka bersedia menyesuaikan, bisa mendengarkan, mempertimbangkan sudut pandang baru, dan mengubah cara tanpa kehilangan jati diri. Dalam Stokisme, ini selaras dengan nasihat Epictetus. Jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi inginkanlah agar segala sesuatu terjadi seperti adanya, dan kamu akan bahagia. Teguh pada prinsip berarti kamu tahu tujuanmu, sementara lentur pada sikap berarti kamu bijak memilih jalan yang ditempuh. Psikologi kognitif menyebutnya fleksibilitas kognitif, kemampuan otak untuk beradaptasi dengan situasi baru tanpa kehilangan arah. Jika kamu mampu berdiri di atas nilai yang jelas namun tetap terbuka pada cara pandang baru, orang akan menghormatimu bukan hanya karena keberanianmu mempertahankan prinsip, tetapi juga karena kebijaksanaanmu dalam respons dunia yang terus berubah. Tanda keenam, tidak terguncang oleh pujian atau cacian. Pujian bisa memabukkan, cacian bisa menghancurkan, jika kita membiarkannya. Banyak orang hidup seperti kapal yang diarahkan oleh angin pendapat orang lain. Saat dipuji mereka terbang tinggi, saat dicaci mereka jatuh terpuruk. Orang berkelas berbeda. Mereka tahu bahwa pujian dan cacian hanyalah gema dari luar, bukan penentu nilai diri. Marcus Aurelius pernah menulis,
Jika kamu mencari kebahagiaan di luar dirimu, kamu akan menjadi budak keadaan. Kebahagiaanmu harus berasal dari dalam, dari pikiran yang bebas. Neurosains menjelaskan bahwa pujian memicu pelepasan dopamin yang memberi rasa senang, sementara kritik memicu pelepasan kortisol yang meningkatkan stres. Orang berkelas memahami mekanisme ini sehingga mereka tidak membiarkan otaknya dikendalikan oleh stimulus sesaat. Mereka menjaga kestabilan emosinya seperti kompas yang selalu menunjuk utara, tak peduli cuaca di luar. Bagi mereka, yang terpenting adalah konsistensi dalam bertindak sesuai nilai, bukan fluktuasi suasana hati yang bergantung pada komentar orang lain. Saat kamu memiliki kekuatan ini, dunia akan melihatmu sebagai pribadi yang kokoh, bukan karena kamu kebal terhadap pujian atau cacian, tetapi karena kamu telah belajar untuk tidak dikuasai oleh keduanya. Tanda ketujuh, menyukai esensi bukan kemewahan semu. Banyak orang menutupi kekosongan dalam diri dengan kemewahan luar, menghias etalase hidupnya dengan barang mahal dan pencitraan yang berkilau, berharap dunia mengira mereka penuh makna. Tetapi orang berkelas memilih jalan yang berbeda. Mereka membangun isi sebelum kemasan, mengasah pikiran, keterampilan, memperdalam empati, dan memperkaya hati. Penampilan luar mereka mungkin sederhana, tetapi nilai yang mereka bawa terasa mendalam. Seneca menulis, bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang berkelas memahami bahwa kepuasan sejati lahir dari kecukupan batin, bukan penumpukan simbol status. Psikologi positif menyebut ini sebagai pemenuhan intrinsik, kebahagiaan yang bersumber dari pertumbuhan pribadi, hubungan yang bermakna, dan kontribusi nyata. Jika kamu lebih mementingkan kualitas pikiran, tindakan, dan hati dibandingkan kemewahan yang semu, maka kamu membawa kelas sejati yang takkan pudar dimakan waktu. Tanda ke-8. Memiliki pandangan luas di tengah dunia yang sempit. Orang berkelas tidak menghabiskan hidupnya terjebak dalam konflik kecil yang tidak berarti. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar, memahami bahwa energi dan waktu adalah sumber daya yang terbatas, sehingga harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Stokisme mengajarkan prinsip sederhana namun sulit dilakukan. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan, lepaskan sisanya. Prinsip ini melatih pikiran untuk memisahkan apa yang ada di dalam kendali kita, seperti sikap, pilihan, dan reaksi, dari hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali kita, seperti opini orang, cuaca, atau masa lalu. Psikologi kognitif menyebut kemampuan ini sebagai perhatian selektif, keahlian memusatkan pikiran pada hal yang relevan dan mengabaikan gangguan. Jika kamu bisa melihat melampaui drama sehari-hari, tidak terjebak pada perang kecil yang hanya menguras energi, dan tetap berfokus pada tujuan yang lebih besar, itu tanda jelas kamu membawa kebijaksanaan yang membuatmu berkelas. Tanda ke-9. Memuliakan waktu seperti emas. Bagi orang berkelas, waktu bukan sekadar jam yang terus berdetak. Waktu adalah mata uang kehidupan. Mereka tahu setiap detik yang lewat tidak akan pernah kembali. Karena itu, mereka memperlakukannya seperti harta pusaka, dijaga, digunakan dengan bijak, dan tidak dihamburkan untuk hal yang sia-sia. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun, kematian mengintai. Selagi hidup, selagi mungkin, hiduplah dengan baik. Kalimat ini selaras dengan prinsip memento mori, mengingat kematian untuk menghargai kehidupan. Psikologi modern menjelaskan bahwa orang yang sadar akan keterbatasan waktu cenderung lebih selektif dalam prioritasnya. Mereka menginvestasikan waktunya untuk membangun masa depan, memperdalam pengetahuan, menjaga kesehatan, dan memperkuat hubungan yang bermakna. Mereka paham bahwa hiburan kosong yang berlebihan hanya mencuri kesempatan untuk tumbuh. Jika kamu menjaga waktumu dari hal-hal yang tidak bernilai dan menaruhnya pada kegiatan yang membawa kemajuan, itu bukan hanya tanda disiplin, tetapi tanda kelas sejati yang membuat hidupmu terarah dan bermakna. Tanda ke-10. Menginspirasi tanpa menggurui. Orang berkelas tidak merasa perlu memaksa orang lain untuk berubah dengan kata-kata. Mereka tahu bahwa teladan yang hidup jauh lebih kuat daripada 1000 nasihat yang diucapkan. Epiktetus pernah berkata, "Jangan jelaskan filsafatmu, hiduplah sesuai dengannya." Prinsip ini adalah inti dari menginspirasi tanpa menggurui.
Ketika seseorang menjalani hidup dengan integritas, konsistensi, dan ketulusan, orang lain akan belajar hanya dengan melihat, tanpa perlu dipaksa. Psikologi sosial menunjukkan bahwa perilaku teladan, mempelajari perilaku dengan mengamati orang lain, adalah salah satu metode belajar yang paling kuat. Otak manusia memiliki neuron cermin, sel saraf yang membuat kita secara otomatis meniru atau terpengaruh oleh tindakan orang lain, terutama mereka yang kita kagumi. Jika keberadaanmu mampu membuat orang lain ingin menjadi lebih baik tanpa kamu harus mengatakan sepatah kata pun, itu bukti bahwa kelas sejati telah menjadi bagian dari dirimu. Kamu adalah cahaya yang tidak memaksa untuk dilihat, namun tetap memberi terang bagi mereka yang memilih untuk memperhatikannya. Sebagai penutup, 10 tanda ini bukan hanya daftar sifat, ini adalah fondasi hidup yang membentuk karakter, memengaruhi cara kita memandang dunia, dan menentukan bagaimana dunia merespons kita. Menjadi berkelas bukan tentang pakaian yang kita kenakan, mobil yang kita kendarai, atau gelar yang kita miliki. Ini tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita membuat orang lain merasa saat berada di dekat kita. Jika di antara 10 tanda ini kamu menemukan dirimu, itu berarti kelas sejati sudah ada di dalam karaktermu. Rawatlah, latihlah, dan biarkan itu terus bertumbuh karena dunia membutuhkan lebih banyak pribadi seperti itu. Jika kamu ingin terus mengasah dirimu melalui wawasan stokisme dan pengembangan diri yang mendalam, pastikan kamu subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan setiap pembahasan yang bisa menguatkan pikiran, menenangkan hati, dan menuntun langkahmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kelas sejati tidak pernah pudar karena ia tumbuh dari jiwa yang terlatih. Terima kasih telah menonton.